Halo sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya berharap hari demi hari Anda yang menonton channel YouTube saya semakin diberkati dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pada video kali ini saya ingin membahas dan menjelaskan mengenai penampakan Yesus yang sering kita dengar terjadi di mana-mana. Banyak orang mengaku melihat Yesus. Banyak pendeta, bahkan banyak tokoh ulama apapun dibilang dia melihat Yesus, kemudian bertobat percaya Yesus dan jadi Kristen dan seterusnya. Nah, sebelum saya membahasnya lebih lanjut lagi, kita lihat dulu ini video satu ini. Penampakannya kepada Thomas dan para murid sebelum kenaikannya ke surga. Bahkan hingga sampai saat ini juga masih terjadi penampakan seperti penampakan Yesus dan Bunda Maria. Penampakan yang terjadi tahun 2013 silam di Danau Walensee di negara Swiss yang tertangkap Google Earth. Peristiwa ini menghebohkan pengguna aplikasi Google Earth. Dan berikut ini 12 penampakan Yesus. Bahkan beberapa di antaranya telah diakui secara resmi oleh gereja. 12 penampakan Yesus di Prancis tahun 1675. Peristiwa ini dialami oleh seorang biarawati Katolik bernama Margareta Maria Alacoque. Pada suatu hari, Yesus menampakkan diri kepadanya saat ia sedang berlutut di dekat tangga altar. Saat itu terlihat olehnya Yesus tampak di hadapannya dengan pakaian yang bercahaya, dadanya terbuka, hatinya terlihat terang dan jelas sekali. Di atas hati suci itu ada api yang bernyala-nyala, dan di tengah-tengahnya terlihat sebuah salib yang indah, dan di sekelilingi hati itu terbentuk mahkota duri yang panjang dan tajam. Dalam penampakan ini, Yesus meminta untuk menganjurkan kebaktian khusus kepada hati kudusnya, sebab inilah tanda cinta kasih Tuhan kepada manusia tiap-tiap bulan pada hari Jumat pertama. Penampakan ini telah diakui secara resmi oleh Gereja Katolik. Oke, sahabat gue dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau lihat videonya ini panjang sekali, tetapi saya akan langsung membahasnya menurut Alkitab. Ya, menurut Alkitab, bagaimana pandangan ini? Nah, sahabat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya ya kita harus memiliki sebuah pemahaman bahwa apakah ada yang tahu wajah Yesus? Nah, itu dulu. Karena begini, kalau Anda berkata bahwa Anda pernah ketemu saya, ya, melihat saya, berarti kan Anda udah kenal, udah pernah lihat saya. Ini kita sama-sama belum pernah lihat Yesus. Tidak ada satu orang pun yang pernah lihat mukanya sampai hari ini. Tapi mereka bisa mengaku mereka melihat Yesus. Nah, ini sebenarnya menjadi satu pertanyaan. Bagaimana mungkin Anda bisa mengaku pernah lihat Yesus, padahal Anda sendiri belum tahu wajah Yesus itu seperti apa? Mukanya seperti apa, wajah Yesus seperti apa, Anda benar belum tahu gitu. Tapi dia bisa ngaku bertemu Yesus. Nah, itu bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditemui itu adalah Yesus? Oke. Ini menjadi pertanyaan. Apakah Yesus itu memang wajahnya itu seperti yang tadi digambar, rambutnya gondrong, berjenggot, kumis begitu? Apakah seperti itu? Kalau misal seperti itu, siapa yang menggambar wajah Yesus itu? Siapa yang pada masa itu ada foto mengabadikan wajah Yesus itu seperti itu? Nah, ini menjadi pertanyaan dulu. Jadi jangan serta-merta jadi orang Kristen itu bodoh-bodoh akhirnya langsung lugu-lugu percaya ya udah itu Yesus gitu. Nah, oleh sebab itu, seorang yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak Anda untuk melihat Alkitab agar kita bisa mengerti firman Tuhan. Begini, kalau kita lihat dulu di dalam Markus pasal 16, ya, saya akan jelaskan berdasarkan Alkitab. Jadi biar Anda itu paham, jangan sampai asal ini gitu loh, asal percaya. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka
lalu mengiringi Yesus, selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi gini, waktu Yesus mati, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, Maria Magdalena dan teman-teman yang lainnya pergi ke kuburnya dan ternyata Yesus sudah bangkit. Lalu Yesus bangkit, ya, sudah ada malaikat menggulingkan batunya, dia nampakkan diri kepada Maria Magdalena untuk menegaskan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Karena sudah dia katakan bahwa dia akan mati, kemudian sesudah 3 hari bangkit. Maka itulah dia nampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kepada muridnya. Nah, ya. Itu tujuannya karena sudah dikatakan olehnya bahwa dia akan menampakkan diri gitu. Kemudian Yohanes 21 ya. Yohanes 21 ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kepada murid-muridnya lagi dia, Simon. Nah, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada aku, dan seterusnya ceritanya. Jadi gini, setelah Yesus mati, ada kurang lebih 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit. Dia telah berkuasa atas maut, sesuai dengan perkataannya, dia adalah kebangkitan dan hidup. Nah, kemudian ya, yang terakhir dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada siapa? Nah, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15. Ini kita pakai Alkitab semuanya. Ya. Pasal 15 ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Garis bawahi di sini. Dan yang paling akhir semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Kepada Rasul Paulus. Rasul untuk orang non-Israel. Dikatakan dia, aku adalah rasul yang paling hina dari semua rasul. Sebab menganiaya jemaat Allah. Jadi Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus yang paling akhir. Paham di sini? Ada kata paling akhir. Nah, kalau hari ini ada orang mengaku dia melihat Yesus segala macam, itu dasarnya itu bagaimana? Nah, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita mengomentarinya? Maka itu kita buka. Kalau hari ini, ya, kan gini, setelah Yesus menampakkan diri kepada paling akhir kepada Rasul Paulus, kita buka Kisah Rasul pasal 1. Nah, Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-9. Ini kan bunyinya gini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga." Jadi sesudah menampakkan diri kurang lebih 40 hari kepada banyak muridnya, meyakinkan mereka bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dan dia akan naik ke sorga. Pada waktu dia naik ke sorga, semua murid itu melihat dia ke atas, dan ada di sini dikatakan, ya, ada dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Berarti Yesus nanti justru akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik. Ngerti nggak? Jadi dia bukan, ya, menampakkan diri lagi kepada pendeta A, pendeta B, pendeta C, tapi dia akan datang dengan cara yang sama seperti dia terangkat naik ke surga itu. Gitu loh. Nah, oleh sebab itulah, maka, ya, di dalam Markus pasal 14 kalau kita baca, Markus, ya, pasal 13, ayat 22, ngomongnya begini, bunyinya begini. Nah,
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Lihat. Muncul Mesias palsu, berarti ada Yesus palsu. Ada orang yang mengaku Yesus, tapi palsu. Mereka itu melakukan tanda-tanda mujizat. Nah, hari ini berapa banyak orang yang ngaku dia adalah pendeta diurapi. Yang diurapi itu artinya Mesias. Mesias itu dari kata ya Kristos, artinya yang diurapi. Mesaya, Hamasiah, itu yang diurapi. Berapa banyak hari ini pendeta mengaku dia adalah hamba Tuhan yang diurapi, sama seperti dia mengaku saya adalah Mesias. Dan berapa banyak orang yang mengaku dia melihat Mesias. Nah, mengenai melihat Mesias, kita buka di dalam Matius pasal 24. Sebenarnya kalau mau ikut Alkitab itu sederhana sekali. Ya, tidak perlu pusing-pusing. Kalau kita mau ikut merendahkan hati dituntun ya oleh firman Tuhan. Nah, ayat 23 ini dia nih. Anda lihat di sini. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, ya, Yesus ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, camkanlah. Terlalu banyak pendeta-pendeta yang ngaku dia dilihat Yesus lah, dia dibawa Yesus ke surga lah, segala macam. Paku Yesus di sini lah, paku Yesus di sini lah, Dok Tony lah, Pilot Mantofa, itu penyesat dan nabi palsu. Saya kasih tahu. Ya. Alkitab sudah nasihatkan. Muncul orang-orang yang mengaku lihat Mesias. Nah, sekali lagi di ayat ke-26. Lihat di sini. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Nah, berapa banyak hari ini orang berkata, lihat, Yesus tuh ada di sana tuh di awan-awan. Pergi, rombongan semua pergi, lihat di situ. Sini yang firman Tuhan udah nasihatkan. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, outdoor, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, di kamar, jangan kamu percaya. Mengapa banyak orang yang terlalu bebal untuk dikasih tahu firman Tuhan? Jangan percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia. Ya seperti kilat memancar artinya dilihat oleh banyak orang. Seperti kilat memancar timur, utara. Jadi semua dunia itu heboh lihat kedatangan Yesus. Ya seperti konsisten dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 tadi. Di mana dia terangkat naik ke surga, semua orang melihat dia naik ke atas. Dan dia akan datang dengan cara yang sama. Seperti kilat memancar. Artinya semua orang akan heboh melihat itu. Bukan dia diam-diam datang ke tempatnya kamar Daud Tony. Diam-diam datang ke kamar Philip Mantova. Itu Yesus palsu. Itu nabi palsu, iblis yang menampakkan diri kepadanya. Kenapa banyak orang Kristen tidak baca firman Tuhan ini? Nah, sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab itu sudah jelas kok. Di dalam Matius pasal 7 lagi juga. Nih, Matius pasal 7. Juga menasehati di ayat yang ke-15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu semua menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka ada serigala yang buas. Artinya, mereka itu ada di dalam kelompok kekristenan sehingga menyesatkan orang Kristen sendiri. Dia ngaku domba. Ya. Ngerti nggak? Tapi mereka serigala yang buas. Bagaimana tandanya buah mereka? Apa-apa yang mereka lakukan ini? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku.
kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Alkitab ditulis secara detail, jelas. Yesus mati, kemudian dia bangkit sesudah 3 hari. Sesudah 3 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kesemuanya kurang lebih 40 hari. Dan yang paling terakhir dia menampakkan diri kepada Paulus. Sesudah itu dia naik ke sorga. Dilihat oleh banyak orang murid-muridnya dan orang-orang Galilea. Dan 2 malaikat itu memberikan penjelasan bahwa dia yang terangkat ini akan datang dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sesudah itu dinasihatkan. Hati-hati akan muncul Mesias-Mesias palsu. Nabi-nabi palsu yang akan buat pakai namaku. Melakukan mujizat pakai namaku. Ya. Lalu ada orang berkata, ini Mesias di padang gurun. Mesias di bilik. Jangan percaya. Ada di kamar. Ada di padang gurun. Di outdoor, indoor. Jangan percaya. Mesias-Mesias palsu telah muncul. Yesus naik ke sorga. Untuk menyediakan rumah bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Aku pergi menyediakan rumah bagimu. Dia bukan diam-diam nanti bisik datang ke kamar Paryaji, ngomong, pergi lagi. Bukan seperti itu cara kerjaan. Dalam Alkitab tidak ada penjelasan sama sekali bahwa Yesus akan melakukan hal seperti itu. Justru itu diperingatkan, itu Mesias palsu. Jadi contoh, kalau saya sudah ingatkan Anda ya, bahwa saya orangnya seperti ini. Pakai baju hitam, pakai kacamata, rambutnya hitam. Itu saya. Kalau nanti yang datang itu bukan pakai seperti saya begini, jangan percaya. Saya datang pasti saya kasih tahu nanti. Nah, Yesus sudah bilang, dia datang dengan cara yang sama seperti dia naik. Bagaimana dia langsung datang main diam-diam ke kamar ini, ke kamar itu, ngomong ini, ngomong itu. Kemudian dari mana mereka tahun itu tahu bahwa itu Yesus? Wajah rambut gondrong seperti itu, berewokan itu Yesus. Dari mana? Seorang yang kasih di dalam Tuhan. Hati-hati dengan penyesatan di akhir zaman. Banyak orang Kristen terlalu bodoh dan terlalu lugu dan bebal. Tidak mau ikut Alkitab, saya kasih tahu. Mereka ditarik oleh pendeta-pendeta palsu yang tidak pakai Alkitab. Dan hanya memberikan cerita-cerita dongeng, isapan jempol, tahyul, dongeng-dongeng nenek tua. Sehingga menyesatkan banyak orang. Tidak ada satu orang pun yang tahu wajah Yesus. Alkitab berkata, janganlah membuat bagimu patung menyerupai apapun. Baik di langit, di udara, di air, di lautan. Jangan. Kita tidak tahu wajah Yesus seperti apa. Biarkan orang dunia ini yang salah, yang sesat. Mereka buat patung Yesus tinggi-tinggi. Entah di Brazil lah, entah di mana lah. Segala macam. Saya bilang, saya tidak percaya itu wajah Yesus. Karena tidak ada yang tahu wajah Yesus seperti apa. Jadi sahabatku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada orang berkata, oh saya lihat Yesus. Saya tanya, kamu tahu dari mana? Itu Yesus. Oh terang. Iblis itu malaikat terang. Lucifer. Dia itu, iblis itu bukan seperti Dracula hitam legem gitu. Bertaring. Jelek. Nah. Sahabat yang kasih dalam Tuhan. Saya membuat video ini agar Anda kembali kepada Alkitab. Dan mengerti firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai fondasi imanmu. Jangan jadikan para tahyul-tahyul, para pendeta-pendeta penipu, nabi-nabi palsu, yang ujung-ujungnya mereka hanya bercerita tentang hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab. Saya berdoa untuk kita semua, kiranya hari demi hari semakin paham kebenaran firman Tuhan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.